Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto, channel Taritan Fadli. Selamat sore teman-teman. Sekarang hari Sabtu, selamat weekend bagi teman-teman. Semoga sehat selalu dan selamat berkumpul dengan keluarga, menikmati weekend, dan selamat berbahagia di hari weekend. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (DNIJA) terbaru menunjukkan terjadi penurunan elektabilitas calon presiden Ganjar Pranowo. Berdasarkan survei pada Mei ini, Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan angka 33,9%. Kemudian, urutan kedua diisi oleh Ganjar Pranowo dengan angka 31,9%. Selanjutnya, Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan angka 20,8%. Peneliti LSI DNIJA, Aji Alfarabi, mengungkapkan terdapat 3 hal yang membuat elektabilitas Ganjar turun. Pertama, turunnya elektabilitas Ganjar disebabkan oleh batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Kedua, persepsi publik terhadap personality Ganjar yang disebut sebagai petugas partai saat dideklarasikan sebagai capres. Publik menilai Ganjar Pranowo bukan tipe pemimpin yang kuat lantaran dibayang-bayangi oleh partainya. Dan terakhir, kinerja Ganjar menangani kemiskinan di Jawa Tengah dinilai buruk. Data menunjukkan Jawa Tengah adalah provinsi kedua termiskin di Pulau Jawa dengan persentase kemiskinan sebesar 10,98%. Hal itu Aji sampaikan saat memberikan paparan survei pada Jumat 19 Mei 2023. Sebagai gubernur 2 periode Jawa Tengah, Pak Ganjar dianggap gagal menangani isu kemiskinan. Padahal isu kemiskinan ini dalam survei yang kita lakukan ya dari tahun ke tahun ya, salah satu isu prioritas, salah satu isu penting bagi publik adalah isu ekonomi dan di dalamnya yang juga sangat penting adalah isu kemiskinan. Survei LSI dilakukan terhadap 1.200 responden dengan teknik wawancara tatap muka menggunakan kuesioner pada 3 hingga 14 Mei 2023. Survei yang dilakukan menggunakan metode multistage random sampling ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9%. Mengapa Prabowo unggul? Kita menemukan ada 4 alasan mengapa Prabowo Subianto unggul dibanding Anies maupun Ganjar. Alasan pertama adalah dari riset yang kita temukan ya, mayoritas pemilih atau responden yang kita tanyakan memang mayoritas menginginkan capres ya 2024 adalah sosok yang strong leader ya. Strong leader yang mampu tumbuhkan ekonomi. Capres siapa yang dipersepsikan atau diasosiasikan sebagai sosok yang strong leader. Dari data yang kita kumpulkan dari 3 nama capres, memang asosiasi sebagai strong leader yang mampu tumbuhkan ekonomi dari 3 capres ini adalah Prabowo Subianto. Yang kedua adalah alasan limpahan suara yang turun dari dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Ya, kita lihat nanti ada data yang kita paparkan setelah ini, bahwa dukungan Pak Ganjar sebagai capres itu ada tren menurun, terutama di survei kita di bulan Mei 2023 ya. Ada limpahan suara Pak Ganjar dari hasil cross tab kita itu banyak lari ya atau banyak berpindah ke Prabowo Subianto. Mengapa larinya ke Prabowo bukan ke Anies? Karena memang positioning dan karakter Prabowo itu dilihat lebih nasionalis dibanding Pak Anies ya. Sehingga ketika pemilih lari dari Pak Ganjar, dukungannya lari Pak Ganjar, cenderung lari ke Pak Prabowo yang dilihat karakter nasionalisnya lebih kuat dibanding Pak Anies. Ya. Yang ketiga adalah
pengalaman di pemerintahan. Ya. Prabowo dikenal sebagai tokoh yang insider, tokoh di dalam pemerintahan yang ingin maju kembali. Kemudian yang keempat, alasan keempat mengapa Prabowo unggul, karena Prabowo dilihat sebagai tokoh sentral yang mampu diterima oleh berbagai spektrum politik. Ya. Oke teman-teman, tema hari ini tetap sama. Jadi kita bicara seputar politik. Tema besarnya adalah tahun politik ya. Karena hari ini lagi ramai, lagi gagap gembita nih ceritanya menyambut tahun politik di 2024 nanti. Baik itu pileg, pilkada ataupun pilpres yang memang ditunggu-tunggu oleh khalayak masyarakat Indonesia secara umum, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Jumat kemarin ya, tanggal 19 Mei 2023, salah satu lembaga survei yaitu LSI DNJA merilis hasil, teman-teman, hasil survei capres, baik itu dengan metode 1 putaran ataupun 2 putaran dari 3 kandidat, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar, dan Anies Baswedan. Dari hasil survei di situ kita bisa melihat bahwa ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi beberapa waktu, ya kan? Beberapa waktu paling tidak yang paling kerasa setelah Indonesia diputuskan tidak lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ternyata itu berpengaruh besar terhadap elektabilitas kandidat capres di 2024, yang itu adalah 3 kandidat ini. 3 besar, karena memang kebetulan 3 besar ini, Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan, sudah bisa dipastikan 3 kandidat, 3 anak bangsa, 3 putra terbaik bangsa, insya Allah sudah bisa mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Tinggal menunggu siapa wakilnya. Jadi itu teman-teman, dari hasil survei itu bahwa ada 72% masyarakat Indonesia itu ternyata kecewa terhadap gagalnya Indonesia sebagai penyelenggara tuan rumah Piala Dunia U20, yang itu berefek besar terhadap penurunan elektabilitas Ganjar Pranowo. Walaupun sebenarnya ada hal yang lain juga yang membuat elektabilitas Ganjar itu agak sedikit menurun, teman-teman. Nah, yang menariknya di sini ternyata Prabowo unggul lumayan kuat, karena ketika kita mengutip dari hasil survei LSI DNJA bahwa masyarakat Indonesia itu hampir sebagian besar menginginkan sosok pemimpin yang strong leader, teman-teman. Bagaimana maksudnya? Bahwa seorang pemimpin itu yang dibutuhkan adalah dia yang kuat, dia yang tegas, dia yang mampu mengendalikan pemerintahan dengan baik, dengan akuntabel, integritasnya tinggi, dengan pemahaman yang pemahaman dan pengalaman yang bagus baik di level pusat ataupun daerah. Dan itu jatuh pada pilihan Prabowo Subianto. Jadi teman-teman, para relawan jangan kemudian terlalu berbangga hati, tetap bekerja keras agar bagaimana supaya elektabilitas itu tetap setidaknya naik, teman-teman. Jadi hasil survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling ya, dengan responden 1.200 responden bertatap muka langsung dengan menggunakan kuesioner, teman-teman. Saya dulu beberapa waktu lalu ya, dari sekitar 2013-an awal munculnya kandidat Joko Widodo sebagai calon presiden, waktu itu saya sempat turun ke daerah-daerah, teman-teman. Jadi surveyor waktu itu. Waktu itu kebetulan saya jadi surveyornya indikator politik. Kebetulan saya kenal salah satu
koordinatornya di Jawa Timur, dan saya sudah datang ke beberapa daerah di Jawa Timur, dan memang ketika kita melihat kondisi masyarakat Indonesia itu, masyarakat pedesaan itu yang lemah sebenarnya pada dasarnya. Kenapa mereka tidak begitu mengetahui figur itu dalam arti yang ideal, figur yang benar-benar tidak hanya mengacu pada seberapa sering dia tampil di televisi ataupun tampil di media massa, baik itu cetak, online dan sebagainya ya. Sebenarnya masyarakat itu kurang literasi untuk mengetahui seluk-beluk dari kandidat tersebut, teman-teman. Ya, itu sebenarnya ada di tangan kita sebagai anak muda ya, yang bisa memahamkan mereka, karena kita ini adalah apalagi kaum intelektualis, mahasiswa, pelajar, pemilih pemula ini, setidaknya kita ini paham sedikit tentang kandidat-kandidat tersebut. Oke teman-teman, kita coba kutip ya dari hasil survei LSI DNJA. Responden 1.200 teman-teman. Pengumpulan data itu rentan waktunya dari tanggal 3 sampai tanggal 14 Mei 2023. Margin of error-nya itu sekitar 2,9%. Risetnya kualitatif teman-teman. Di situ hasil riset yang dilakukan oleh LSI DNJA menunjukkan elektabilitas Prabowo itu masih unggul di angka 33,9%, dan Ganjar Pranowo itu 31,9%, Anies Baswedan 20,8%. Nah, di sini yang menarik dari hasil survei ini, ternyata sebagian besar masyarakat menginginkan bahwa sosok pemimpin itu yang saya katakan tadi, bahwa pemimpin itu yang strong leader, dia yang kuat, dia yang tegas, dia yang punya kemampuan leadership yang tinggi. Tidak hanya kemudian dia sekedar dekat dengan rakyat, datang dengan bertatap muka dengan rakyat, tidak, tapi dia punya kekuatan. Karena hari ini disadari atau tidak teman-teman, sudah menjadi rahasia umum bahwa kepemimpinan nasional ya, di pusat itu lebih banyak dikendalikan oleh oligarki. Nah, disitulah kemudian masyarakat saya yakin merasa kecewa. Dia menginginkan seorang figur yang tidak bisa dikendalikan oleh oligarki. Dia memutuskan dengan kemampuannya sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin. Tidak kemudian ini ada sambungnya, ada korelasinya sebenarnya dengan hasil survei ini, karena di survei ini juga menunjukkan bahwa kenapa kemudian Ganjar ini mengalami penurunan elektabilitas yang lumayan, tidak hanya dengan alasan ketika dia itu menolak dengan tegas kehadiran timnas Israel ketika ingin bertanding latih tanding dengan Indonesia, yang berefek kepada sanksi atau pencabutan FIFA terhadap status tuan rumah Indonesia, status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang akhirnya dilimpahkan ke Argentina. Itu juga berpengaruh teman-teman. Kenapa? Karena memang kebetulan partainya Pak Ganjar dan juga Pak Ganjar sebagai gubernur dengan tegas menolak, sehingga berimplikasi terhadap keputusan FIFA untuk menarik status Indonesia sebagai tuan rumah. Dan 72% masyarakat Indonesia itu sangat kecewa, karena kita sadari sebagai masyarakat bola tentunya kita menginginkan adik-adik kita ini timnas Indonesia, walaupun bukan timnas senior ya. Ini korelasinya ya teman-teman ya, korelasinya terhadap kepuasan masyarakat atau kekecewaan masyarakat, bahwa kita ini ingin menyaksikan adik-adik kita di timnas itu bertanding di Piala Dunia. Karena kita punya mimpi suatu hari nanti timnas senior itu bertanding di Piala Dunia, tanpa harus kita menjadi tuan rumah. Setidaknya mental itu kita siapkan. Dengan kegagalan itu, kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah, maka dengan kata lain Indonesia gagal tampil
di Piala Dunia U20. Karena ketika kita menjadi tuan rumah secara otomatis kita sebagai peserta, karena kita tuan rumah teman-teman. Nah disitulah 72% masyarakat kecewa karena keputusan ataupun statement dari Pak Ganjar yang menolak, yang implikasinya ternyata membuat FIFA menarik status Indonesia sebagai tuan rumah. Dan ada hal lagi yang jauh lebih penting sebenarnya dari persoalan itu, karena kalau korelasi sepak bola ini kan kalau dia ditarik terlalu jauh ke politik, saya kira juga tidak begitu baik ya, karena sepak bola ini kita jadikan sebagai pemersatu bangsa. Kita berbeda-beda dalam arti home base-nya supporter ya, supporter fanatisme supporter masing-masing tiap klub kita satukan dengan timnas. Sebenarnya kalau kita tarik ke politik itu kurang begitu etik ya, walaupun itu wajar-wajar saja sebenarnya dalam konteks politik. Pendulangan suara itu sudah wajar-wajar saja. Namun hal yang menarik dari kenapa kemudian turun juga, salah satunya adalah ketika Ganjar diputuskan sebagai kandidat dari partai PDIP, di situ Ketua Umum PDIP Ibu Mega mengatakan bahwa Pak Ganjar ini sebagai petugas partai dan kemudian. Jadi yang melekat dalam benak masyarakat ya, dalam pikiran masyarakat bahwa Prabowo ini adalah sosok pemimpin yang strong leader, dan Ganjar Pranowo ini yang tercap dalam dirinya dia adalah sebagai petugas partai. Nah, dari sinilah kemudian masyarakat menilai bahwa pemimpin Indonesia itu bukan lagi di bawahnya ketua umum partai ataupun partai, tapi benar-benar menjadi mandat atau mandataris rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari utara dan ke selatan teman-teman. Jadi mandatnya sekian ratus juta, 200 atau 300 juta ya masyarakat Indonesia. Ya masyarakat membandatkan kepada dia, bukan partai yang memandatkan dengan tanda kutip bahwa dia sebagai petugas partai. Nah, ini bukan kita yang bicara teman-teman, saya hanya mengutip dan saya hanya menyampaikan. Yang bicara adalah ketua umum partainya, bahkan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu ketika hadir dalam acara partai PDIP pun juga seperti itu. Bu Mega mengatakan bahwa beliau ini adalah sebagai petugas partai. Nah, disitulah kemudian masyarakat menilai secara keseluruhan, karena mungkin dengan kesadaran ataupun dengan bertambahnya kesadaran masyarakat untuk literasi ya, sehingga masyarakat menilai kita membutuhkan seorang pemimpin yang strong leader, pemimpin yang kuat, yang tegas, yang punya integritas tinggi, punya kualitas yang kuat, yang hebat, teman-teman. Jadi nanti kita kita post juga cuplikan videonya terkait dengan penetapan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Di situ ada ungkapan dari Ibu Mega bahwa Pak Ganjar ini sebagai petugas partai, teman-teman. Oke teman-teman, itu ya hasil survei dari LSI DNJA. Bagi teman-teman, saya mengutip bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, kita berdialek di sini, tulis di kolom komentar, dan kemudian ya kita diskusi di kolom komentar. Ada yang ingin pro ataupun kontra dengan apa yang saya katakan terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap pemimpin yang strong leader, ataupun kemudian yang dikatakan adalah petugas partai. Gitu, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe karena tidak dipungut biaya, like and share, dan juga tombol loncengnya, mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.